dari kecil tuh bareng mama. Papa tuh jarang banget pulang. Mungkin karena mama lahir dari keluarga yang keras juga ya, dan ya mama saya menerima aja gitu. Kalau memang didikan yang keras itu adalah didikan yang oke buat anak-anak. Ya saya melihat mama saya sebagai iblis sih dulu. Ini orang tua kok begini sih modelnya. Kita disuruh hormatin orang tua, tapi kalau kita diperlakukan seperti ini, kok seperti itu gitu. Kenapa ya mama nggak mati aja gitu. Pokoknya nggak terima banget lah. Itu sakit banget dan impact-nya kan masih ada sama saya sampai sekarang. Halo, Gen Sisi Berdampak, apa kabar? Oke, hari ini kita ada tamu ya. Tamunya masih muda, cantik, tapi kisahnya keren. Yuk kita mau dengar dan kita mau belajar, dan semoga kisah ini akan berdampak buat kita semua. Hai Pepi. Hai. Namanya Pepi, tapi kayaknya nama panjangnya bukan Pepi deh. Iya. Kenalin coba. Ya, perkenalkan, nama saya Delvilia Paimbonan. Saya aslinya Toraja, tapi karena orang Toraja itu kadang susah ngomong F, jadi ngomongnya P. Jadi nenek saya tuh sering manggil saya Pepi. Jadi kayak saya lebih nyaman dipanggil Pepi deh jadinya dari kecil gitu. Oh gitu ya. Mau dengar dong cerita kisah kamu menjadi keluarga di Toraja gitu ya. Wah, mesti flashback ya. Dikit. Di aku tuh waktu kecil, jadi kan memang udah tumbuh dari kecil, pokoknya selalu di Toraja gitu. Aku juga original Toraja kan. Kurang lebih kehidupan di Toraja itu cukup keras ya, karena rata-rata orang itu masih pekerjaan utamanya tuh jadi petani, jadi peternak, peternak baby ya. Jadi kayak kehidupan yang keras itu kayak ada suatu moto, kayak kamu kalau nggak kerja itu nggak makan. Jadi kayak ya keras lah kayak gitu bisa dibilang. Jadi papa mama petani? Oh enggak, mamaku PNS. Papa dulu kerjanya di PT Freeport, tapi kemarin karena ada masalah jadi udah nggak lanjut di situ lagi. Ini Pepi ini ada di Jakarta nih ada tujuannya gitu ya, ya kan ya gitu. Karena tujuannya kayaknya berhubungan dengan cita-cita. Apa sih cita-citanya? Wah, ini pertanyaan yang susah, Ci. Kemarin waktu SD, SMP, SMA, aku tuh cita-citanya jadi dalam tanda kutip ya pendeta gitu. Tapi pas itu bukan karena keinginan dari diriku sendiri, aku mau jadi pendeta, tapi karena orang-orang sekitar aku tuh mengkonfirmasi kamu cocok jadi pendeta gitu, karena dulu suci ya dalam tanda kutip ya, kayak anak baik-baik, kayak suka ke gereja dan lain sebagainya. Tapi makin kesini sebenarnya saya merasa saya bukan kuliah untuk itu gitu, untuk menjadi pendeta. Jadi apa? Tapi lebih ke untuk mempertanggungjawabkan imanku gitu. Dari kecil, saya Kristen sejak kecil, Ci. Jadi pokoknya semua keluarga besar tuh ya palingan Katolik, tapi Katolik ya nggak juga gimana-gimana. Tapi kebanyakan Kristen Protestan, Ci. Tapi sebenarnya, Ci, ya walaupun keluarga Kristen ya, tapi keluarga aku tuh bukan keluarga yang kayak sampai kita ngomongin iman, kita berdoa bareng, itu nggak ada. Bahkan saya ingat banget di keluarga kami tuh sangat memalukan menunjukkan kalau kita tuh beragama dalam tanda kutip. Kayak misalnya aku ingat banget waktu aku di dapur, terus aku kayak sembunyi-sembunyi banget buat doa, dan itu diketawain sama abangku. Kayak malu lah intinya kayak gitu. Bahkan kami nggak pernah duduk bareng membahas Tuhan Yesus, nggak pernah. Bahkan ya bisa dibayangkan lah ya, doa aja sesuatu yang memalukan gitu. Kalau ya aneh lah rasanya gitu untuk dibicarakan di keluarga. Tapi hubungan papa dengan mama dengan Pepi gimana? Gimana ya, cukup kompleks, Ci. Karena papaku kan iya memang Toraja sih, tapi kemarin kerjanya kan di Papua. Terus jadi otomatis saya dari kecil tuh bareng mama. Papa tuh jarang banget pulang. Ya papa yang jauh, dan nggak ada punya handphone kan waktu kecil, jadi kayak jarang komunikasi sama mama. Sangat-sangat kompleks dengan mama. Mungkin karena mama lahir dari keluarga yang keras juga ya, dan ya mama saya menerima aja gitu. Kalau memang didikan yang keras itu adalah didikan yang oke buat anak-anak. Didikan yang keras tuh kayak gimana sih? Boleh nggak cerita dikit? Yang didikan yang keras tuh misalnya, ya tadi itu prinsip
Kalau nggak kerja nggak boleh makan. Tapi kan kalau dipikir-pikir ya kita makan dulu baru bisa kerja gitu ya. Terus prinsip yang keras lainnya itu ya biasa kalau kita nggak taat ya bakal pakai kekerasan, misalnya mukul, nyubit. Ini disclaimer ya, mama saya sudah tidak seperti ini, sudah bertaubat. Tapi dulu karena apa ya, di keluarga itu semuanya menormalisasi keadaan seperti itu. Kalau kita mukul ya kita mungkin anak-anaknya cuma kayak ih mama tadi ini nah. Tapi saya melihat itu sebagai sesuatu yang sangat tidak baik gitu. Dan kakak saya kan saya anak ketiga, jadi 2 kakak saya itu pas mereka diperlakukan tidak baik mereka terima-terima aja, jadi kayak ya udahlah seperti itu. Tapi pas saya nolak gitu dan memberontak kepada orang tua. Apa yang dilakukan waktu itu? Ya mama saya melihat ya, maksudnya dia tuh mukulin kakak saya, kayak ya dia menganggap itu normal gitu karena dia juga menerimanya dari orang tua seperti itu kan didikannya. Seperti itu. Jadi bahkan saya pikir ya mama saya nggak punya modal untuk men-treat anak-anak tuh dengan lebih baik. Ya itulah masalah keluarga yang kayak udah dari turun temurun kan, jadi susah gitu untuk diubah. Nah pas nyampe ke saya nggak terima, saya berontak dan akhirnya ya perang lah di antara saya dengan mama gitu. Itu sampai saya terancam tidak kuliah. Bukan terancam lagi sih, memang kemarin saya benar-benar kayaknya ini nggak bakal kuliah sih karena konflik kan dengan mama yang itu down banget sih. Waktu kecil itu aku sering ngeliat nih kakakku itu dipukulin, kayak itu kan ya saya nggak tahu ya, tapi maksudnya kita ngelihat orang dipukulin itu seperti apa, dan kayak mukul itu sampai pakai biasanya sapu dan sapunya sampai patah gitu. Maksudnya itu benar-benar apa ya, dipukulin. Dan bahkan kami itu di keluarga itu sangat tidak dikasih duit gitu. Jadi kayak kami harus berusaha untuk menghidup, dan bukan menghidupi diri sendiri sih, tapi kayak kami disuruh bergantung pada orang tua. Kan kami nggak bisa kerja kan, tapi orang tua tuh nggak ngasih gitu ke kami, misalnya duit dan lain sebagainya, karena ya entahlah, saya tidak pernah tanya mama saya, tapi ya seperti itu. Itu di usia berapa? Itu pas saya kecil, saya lupa, tapi kayak saya belum masih sekolah gitu. Jadi kakak saya udah mengalami penderitaan itu selama bertahun-tahun dipukulin gitu. Dan apa ya, karena saya bilang tadi kehidupan di Toraja itu keras, jadi kayak mesti kerja. Jadi masih kecil juga harus kerja? Harus kerja. Apa yang dilakukan anak-anak kecil untuk kerja di situ? Nah, karena kan saya bilang tadi, kebetulan walaupun mama saya itu PNS dan ini, kami tetap pelihara babi. Jadi kayak itu ngurusin babinya tuh lebih capek. Jadi kayak mesti seharian tuh kerja lah. Yang lainnya lagi tuh dia nggak mengizinkan kami untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Jadi kayak pokoknya fokus kamu tuh di keluarga ya cuma kerja. Jadi kalau kami melawan ya bakal dipukulin lagi. Tapi lebih kalau dipikirin ya, sekeos apa tuh sampai kayak kami tuh tidak bisa bersuara. Dan di rumah tuh suasananya sangat-sangat berat banget lah, suasana di rumah itu. Kalau ada orang tua di rumah itu berat banget, kalau nggak ada orang tua di rumah ya lumayan ringan lah. Tapi suatu peristiwa yang paling bikin aku sakit itu, aku lupa kakakku berbuat apa, tapi intinya dia tuh, karena aku masih kecil ya aku lupa, dia tuh disuruh tidur di luar. Itu baru sampai beberapa hari gitu. Jadi kakak saya tidur di luar pakai kasur. Ya saya ingat banget mama saya marah-marah ke dia sampai ngomong kayak kata kasar, kayak ngomong anjing segala macam. Dan itu dipukul sampai kayak sapunya tuh patah. Kayak itu bener-bener, saya nangis kan. Saya bilang ke mama saya, udah berhenti. Saya sambil pegangin baju mama saya kan. Tapi kayak saya malah ditepis kayak gitu. Dan peristiwa yang kok bisa gitu. Akhirnya saya nangis, kakak saya nangis. Terus saya akhirnya pas masuk ke kamar, saya doa sama Tuhan gitu. Tuhan, kenapa engkau gak cabut nyawa mama saya aja gitu, daripada dia mukulin kami seperti itu gitu. Saya sih gak dipukulin gimana-gimana ya, karena saya ngelawan. Waktu saya kalau dipukul, saya dilempar sendok aja saya udah marah kayak gitu. Kenapa sih gak bisa ngomong baik-baik kah? Kenapa harus ngomong yang harus lempar sendok pas orang lagi makan kita diomelin? Itu kan gak enak banget. Dan sampai sekeos apa itu Ci, hidup saya tuh sangat-sangat chaos. Kayak dari sekolah tuh saya pulang sekolah nggak makan. Jadi saya pernah di kamar itu
bukan karena saya nggak mau makan ya, saya mau makan, tapi kalau saya turun ke bawah itu bakal diomelin. Jadi mending saya nggak makan daripada saya dimarahin. Nah, karena saya melihat perlakuan yang kasar, saya nggak mau kerja kalau diperlakukan kasar. Oh, jadi berontaknya Berontaknya situ ya. seperti itu, dan saya nggak tahu kan Ci, kayak saya harus mengatakannya seperti apa kepada orang tua gitu. Kalau kami tuh nggak mau diperlakukan seperti ini. Pernah disampaikan, ngomong ke Pernah Ci. Oke, apa Tapi respon? memang nggak didengarkan sih, kayak kamu nih masih kecil, kamu diam aja apa segala macam, dan kayak pokoknya nggak bisa ngomong lah. Bener-bener Nggak ada kalau hak suara? nggak ada sama sekali, nggak bisa ngomong yang. Ya makanya kan cuma saya di keluarga yang berani ngomong. Kalau kakak saya yang kedua tuh lama-lama ya udah kebal gitu. Tapi saya sampai akhir tuh nggak mau terima hal seperti itu ada di keluarga ini. Karena kan dampak psikologisnya buat kami tuh, walaupun saya masih kecil ya Ci, saya tahu dampak psikologisnya tuh apa ke kami. Maksudnya Keren kayak amat. iya, kayak maksudnya kami jadi juga agak kasar jadinya nanti. Tapi ya berkat baca webtoon itu tadi kan. Yang tadi saya sampai doa sama Tuhan, ngomong Tuhan cabut nyawa mama saya, itu benar-benar kayak kontras kan di dalam hidup. Saya ini tahu nih Tuhan tuh baik, saya tahu Tuhan tuh mengasihi, tapi kenapa kakak saya yang baik malah disiksa sama iblis satu ini gitu. Saya sampai berpikir seperti itu gitu. Oh gitu. Ya, dan kan sebenarnya mungkin kalau diteliti lebih lanjut kenapa mama seperti itu, ya karena kan mama menanggung semua kan, papa di Papua, terus ya harus ngerawat kami anak-anaknya yang wah kalau nggak dikerasin nih bakal liar gitu. Tapi ya ternyata setelah dikerasin malah jadi liar. Saudara-saudara saya. Oh gitu ya. Oke. Tapi mama sudah ini kan, Oh, Mama- sudah memahami lah ya. Mama Semakin sudah dewasa. oke banget sekarang. Kayak aku ngerasa mustahil banget ya. Saya bahkan nggak pernah kepikiran kalau keluarga kami akan jadi lebih baik. Apalagi mama, kayak mama sekarang udah rajin ke gereja, mama sekarang udah rajin persekutuan. Kayak saya juga aneh gitu, kok tiba-tiba dia kayak gitu. Apakah karena anaknya kuliah teologi kali ya? Tapi saya pikir ini karya Tuhan sih, kayak dari mama yang se-abusive itu bisa jadi orang yang rajin ke gereja, rajin ke persekutuan. Bahkan saya kadang udah sering kan teleponan sama mama. Itu anugerah banget gitu, kayak aneh banget sih ngomong sama mama, ngomong yang personal. Padahal waktu kami deketan, kami nggak pernah ngomong personal, pernah sama sekali. Berarti komunikasi juga terhambat ya sama mama ya. Apa yang pernah terbesit dalam hatinya Pepi waktu pasti saat masa-masa yang ya kelam ya waktu itu ya, kelam gitu ya, banget. namanya anak-anak pengen disayang tapi yang diterima pukulan gitulah istilahnya. Mungkin the way-nya dia nggak tahu bagaimana cara mengasihi anak. Mungkin dia pikir dengan mukul itu sebenarnya mengasihi, benar nggak sih? Betul. Nah, apa yang pernah kepikiran sama Pepi, pandangan Pepi terhadap orang tua, terhadap mama sendiri waktu itu? Pandangan pada saat itu, ya saya melihat mama saya sebagai iblis sih dulu. Karena mungkin karena saya baca webtoon kali ya. Jadi kayak orang tua mukul anak tuh kayak kasar banget lah kayak gitu. Jadi saya punya pandangan kasar banget. Dan memang kasar sih. Dan ketika saya melihat mama saya misalnya mukul atau kayak berkata-kata tidak baik, saya merasa ini orang tua kok begini sih modelnya. Padahal saya dengar di sekolah minggu seharusnya orang tua tidak seperti itu, dan kayak kita disuruh hormatin orang tua, tapi kalau kita diperlakukan seperti ini kok seperti itu gitu. Bahkan kayak dulu ya saya melihat mama saya tuh kayak sampai saya berpikir kayak kenapa ya mama nggak mati aja gitu dulu. Karena ya saya masih kecil, saya masih nggak bisa mikir yang kayak oh mama seperti ini karena ini gitu. Itu kan saya setelah masuk kuliah teologi kan saya baru tahu. Itu pun saya sampai ngamuk sama konselor saya, kayak saya nggak terima, pokoknya orang tua tuh mesti baik. Tapi ya setelah ditelusuri lebih lanjut ya ternyata punya historis di belakangnya gitu. Dan saya pokoknya nggak terima banget lah, itu sakit banget dan impactnya kan masih ada sama saya sampai sekarang. Nggak bisa dipungkiri kalau walaupun saya udah tahu kondisi mama saya seperti apa, keluarga kami sudah baik sekarang, tapi impactnya masih ada. Tapi ya puji Tuhan lebih baik lah sekarang. Puji Tuhan ya. Oke, tapi kan kalau kita flashback tadi dengan kisahnya
Pepi punya hubungan dan bahkan cara mama ngedidik dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di dalam hati kecilnya Pepi yang amazing buat saya itu tetap punya fokus adalah mau menjadi seorang pendeta. Pertanyaan saya, apa yang muncul ketika padahal perlakuan di keluarga seperti itu, tapi tetap dengan hati yang tulus, tujuannya adalah tetap baik gitu. Ya dong, tadi kan udah digambar gini. Ya makanya jadi saya amazing aja gitu. Jadi apa yang ada di pikiran atau di hatinya Pepi untuk bisa terus berfokus untuk mau mempelajari itu lebih lagi. Tapi ya Ci, aku baru kepikiran juga ya, ini amazing banget, kayak apa ya, kondisi hidupku kontras sekali dengan yang seharusnya terjadi sekarang. Pasti panggilan dari Tuhan sih, tapi mungkin pas SMA itu dikasih buku sama temanku. Neneknya beli buku, habis itu temanku ini baca, tapi kayak kok agak lain ceritanya, kita nggak pernah dengar pas sekolah minggu. Habis itu buku itu dikasih lah ke aku kan, habis itu aku baca. Nah itu for the first time dalam hidupku aku tahu kalau, wih, aku berdosa ini ternyata. Dan itu aku baca kan di kamar, dan itu lagi konflik sama mama. Itu lagi konflik sama mama, dan kayak wah, aku baca, aku nangis, dan kayak ceritanya tentang apa itu? Sampai ngerasa bahwa aku berdosa. Intinya awalnya itu kayak, ya walaupun buku ini sebenarnya tidak betul, maksudnya secara teologi sebenarnya kayak agak dipertanyakan ya. Tapi kayak intinya ceritanya itu tentang apa sih, malaikat yang jatuh. Tapi ada doktrin yang salah sih Ci, tapi ya udahlah, ternyata doktrin yang salah itu membawa saya pada kebenaran. Tapi saya penasaran kan, kayak oh, Tuhan Yesus kan anak Allah, dan oh, ada malaikat satu yang namanya Lucifer jatuh mau memberontak kepada Allah. Terus kayak baca, akhirnya sampai Tuhan Yesus tuh datang gitu ke dunia buat selamatin kita. Dan aku pikirkan, wah gila, dosa aku selama ini banyak banget, dan Tuhan Yesus tuh turun dan hadir secara personal di dalam hidupku kan. Aku langsung kayak, wah, doa, aku nangis di kamar. Dan itu maksudnya selama ini aku diajarin tentang dosa, tapi itu pertama kali aku merasa benar-benar aku berdosa banget dan aku butuh Tuhan gitu. Wow. Dan ini tuh pasti karya Roh Kudus sih. Amin. Dan kayak setelah aku baca buku itu, tapi ada pertanyaan-pertanyaan lain kan. Ini kisah bener apa enggak? Habis itu kayak Tuhan Yesus tuh sebagai anak Allah itu seperti apa sih? Apakah dia dilahirkan pas seperti apa? Terus kayak Allah kan berarti 3 gitu. Ini kok seperti ini kekristenan gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus saya juga ikut kegiatan jadinya apa, Evangelism Explosion kalau nggak salah namanya. Habis itu kayak lebih dalam lagi gitu. Nah, tapi saya rasa nggak cukup. Kayak saya ngerasa mungkin karena saya mengalami ketidakadilan di rumah. Ada satu statement ngomong kayak gini dari itu. Kayak kita itu sudah ditentukan sejak awal untuk selamat. Jadi dalam pikiran saya, oh ada yang ditentukan, ada yang enggak nih. Nah, sebagai anak yang menerima perlakuan yang tidak adil, yang aneh di rumah, saya langsung ngerasa, kok Allah jahat juga ternyata, kok seperti itu. Jadi saya penasaran, tapi saya tahu Allah itu tidak jahat, tapi kenapa ada statement seperti ini. Nah, akhirnya saya rasa saya perlu gitu belajar teologi ya. Kan sebenarnya sejak kecil saya udah tanya Ci sama guru sekolah minggu saya. Pak, kok Bapak ngomong Allah ada 3 sih, gimana sih? Katanya 1 gitu kan, saya tanya. Tapi guru sekolah minggu saya tuh bilang kayak gini, kamu gak usah banyak tanya. Jadi kayak, gimana sih nih? Maksudnya kayak, saya merasa gak cukup gitu kalau belajar di gereja doang. Tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Jadi dan, itu yang bikin kamu haus ya. Dan gimana sih kita katanya mau berelasi dengan Allah, tapi kok kita gak punya pengertian yang benar tentang Allah. Akhirnya ada satu mahasiswa teologi dari kampus saya sekarang, STRI, itu datang itu segereja sama saya, mamanya pendeta di gereja saya. Habis itu saya tanya, Kak, kok ada statement seperti ini ya? Itu gimana gitu, kok Allah rasanya jahat, ada yang dipilih, ada yang enggak gitu. Akhirnya dia coba jelasin ke saya, dan akhirnya saya, oh gitu ya. Tapi masih setelah dia menjawab itu, malamnya saya gelisah lagi. Ini kayaknya nggak bakal selesai ini kegelisahannya ini. Akhirnya saya
memutuskan gitu untuk belajar teologi. Tapi itu di tengah-tengah ketegangan kan, lagi konflik sama mama dan mama tidak menyetujui. Maksudnya karena saya marahan sama mama, otomatis mama tidak akan membiayai kuliah saya. Jadi wah itu kayak ada kehausan tapi ada tantangannya lagi. Ini konflik sama keluarga. Terus kayak orang-orang kan tahu nih saya masuk sekolah teologi ya. Tapi kok dia sama relasinya sama mamanya kacau banget. Karena itu relasi kami yang hancur itu satu kampung tahu. Itu benar-benar memalukan sih. Tapi ya puji Tuhan udah sembuh ya sekarang. Jadi itu tantangannya ya. Kalau pas ketika kamu punya cita-cita, apa yang kamu inginkan, ternyata mama tidak setuju gitu ya. Apa yang akhirnya meluluskan kamu, akhirnya kamu bisa sampai ke Jakarta dan akhirnya kamu bisa sekolah? Kemarin sih karena saya benar-benar udah hopeless nih kan. Ini udahlah nggak akan kuliah, ya udahlah kayak saya sampai doa di kamar, Tuhan kau kasih aku kegelisahan tapi kau nggak kasih aku jalan untuk maju nih. Bahkan sponsor saya ini nggak ada Tuhan, maksudnya dari gereja nggak mungkin kan. Ini mama saya satu-satunya tapi kok ditutup jalannya, rasanya gimana sih nih. Tapi setelah itu saya, yang tadi senior saya dari kampus saya itu tanya saya, kamu daftar aja dulu, pokoknya gas aja. Terus saya daftar, saya pinjam duit tante saya buat uang pendaftaran. Dan akhirnya oke, lulus. Saya udah ikut-ikut semua nih tes-tesnya. Tapi ya itu, pas udah mau masuk ke kampus, oke, udah diterima nih di STRI. Tapi nggak ada biaya. Terus pas masa-masa kayak udah masuk kayak reformasi, kalau istilahnya di kampus kami kayak ada masa-masa ospek lah kayak gitu. Saya nggak ikut karena kayak ya udahlah, saya karena mama saya nggak mungkin. Akhirnya saya tanya senior saya kan, senior saya yang chat saya nih, kayak ditanya, kok kamu nggak ikut kayak gitu. Habis saya bilang, saya ceritain lah, nih ada masalah sama mama dan nggak mungkin dong saya bisa kuliah kalau nggak ada biayain. Tapi senior saya bilang gini, kamu ikut aja. Nanti kamu coba tanya ke bidang administrasi, kamu mau daftar beasiswa. Nah akhirnya saya daftar beasiswa dan dapet. Tapi masalahnya lagi, tiket ke Jakarta pakai duit siapa? Ada lagi yang lain ya? Ada lagi. Okay. Tapi saya lupa ya, saya coba pikirin kenapa ya kemarin tuh saya ngomong sama mama gimana ya. Terus tiba-tiba akhirnya disupport. Iya, saya lupa. Tapi kayak kemarin kan berantem berat sama papa. Kan ya itu papa udah balik dari Papua dan memang kayak udah masa pengangguran kan. Terus saya marah besar sama papa saya. Kenapa sih saya dilahirkan dunia kalau kalian tuh nggak support saya? Nggak usah lah lahirin saya sejak awal. Saya marah sama papa saya. Kan papa saya lebih lembut sebenarnya, dan tapi jadinya lebih pasif kan daripada mama saya. Saya marah-marah sama papa saya. Dan papa saya akhirnya juga yang lembut itu jadi ngamuk juga ke saya. Habis itu kakak saya juga datang, habis itu marahin saya. Kayak, kamu tuh kok gitu sama orang tua? Tapi kayak saya pikir, saya udah di ujung tanduk, tapi kalian orang tua diamin saya. Bahkan saya jarang makan di rumah, kalian gak tanyain. Bahkan saya pulang jam 2 subuh, kalian gak cariin. Kalian ini orang tua macam apa sih? Seperti itu kan saya tanya. Saya marah besar ke papa saya. Mungkin saya lupa, kayaknya saya bilang ke papa saya kayak tanya ke mama kan, saya pokoknya mau kuliah gitu. Ya mungkin papa saya akhirnya ngomong ke mama saya, dan karena saya bilang ke orang tua kalau saya dapat beasiswa nih, kalian cuma perlu biayain tiket saya. Saya lupa, kayak waduh itu saking mengalirnya ya, kok bisa ya saya sama mama saya tuh tiba-tiba kayak mengalir aja gitu. Mama mungkin, saya ingat mama saya tuh ke kamar nyamperin saya, tapi dengan kayak banting-banting barang gitu. Kamu ini pergi, nah. Kayak dikasih duit apa segala macam. Tapi ujung-ujungnya saya ingat yang nganterin saya ke bandara, ke terminal kan. Saya dari ke Jakarta itu mesti ke Makassar dulu, pakai bus, habis itu naik pesawat kan nanti. Itu yang nganterin saya ke terminal itu mama. Oke. Naik motor lagi terus bawa koper kan. Tapi itu wah jadi terharu ternyata ya Ci, aku baru ingat itu. Aduh serius sih, aku nggak bisa gambarin ya sekarang kayak betapa chaosnya keluarga kami itu. Sampai kemarin kami dipanggil konseling ke gereja, tapi ternyata konseling itu malah bikin kami makin kacau. Karena kayak kan orang baru belajar konseling, tapi kayak tiba-tiba kami jadi alat eksperimen nih. Oke. Nah jadi makin kacau
kacau lah keluarga kami kan. Woi, chaos banget. Dan kalau sampai mama yang nganterin ke bandara itu, nganterin ke terminal itu amazing banget sih. Aku sampai kayak, wah gile ya Tuhan, Engkau bimbing aku sejauh ini gitu. Ini kalau nggak diinget-inget nih bakal lupa ini. Oke, jadi yang aku amati tadi ya ceritanya dan kisahnya itu yang menjadi berkat adalah bahwa ternyata ya memang sebenarnya nggak ada niatan untuk kuliah gitu ya, tapi kayak Tuhan benar-benar menuntun dan memimpin ya. Walaupun ada tantangan, ada kegundahan dalam hati, ada harapan gitu ya, tapi banyak mentok nih, banyak masalah, banyak yang kayaknya nggak bisa dilalui, tapi terbukti ya bahwa semuanya Tuhan bukain jalannya. Bukain banget sih ya. Karena hari-hari ini saya melihat bahwa juga banyak juga ya, maksudnya enggak terlalu banyak ya, maksudnya orang-orang itu berharap untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Karena kan tadi juga akhirnya Pepi sendiri bilang ya bahwa akhirnya itu bukan menjadi cita-cita menjadi pendeta, tapi justru melalui pengalaman pelajaran di kuliahnya kali ini itu menambah pengetahuan tentang Tuhan. Apa yang sekarang udah mulai membukakan Pepi? Mungkin sekarang sih udah jelas ya, tapi pas masa-masa itu gimana nih arahnya ini. Tapi satu hal yang mesti matang aku serasa matang dari diri aku pada saat itu, aku mau belajar teologi. Jadi pas teman-temanku itu udah hektiknya apa sih UTBK lah apalah segala macam itu-ituan lah. Mereka tuh udah hektik, tapi kayak aku tenang-tenang aja. Kayak aku pokoknya mau masuk teologi, aku nggak usah pusing gitu mikirin yang seperti itu kan. Kalau nggak diterima di kampus nanti ya udahlah aku pengangguran dan sebagainya. Tapi satu hal, kehausan itu buat kenal Allah gitu. Dan aku bahkan pikir ya Ci, semua orang tuh wajib belajar teologi. Kayak sampai sekarang mungkin banyak dari antara, jangankan anak muda, orang tua bahkan kayak nggak tahu kenapa saya percaya Alkitab itu kitab suci gitu. Kayak karena itu diajarkan dari sekolah minggu. Tapi secara personal, kamu tahu nggak kenapa kamu tuh mesti percaya bahwa Allah kita tuh Allah Tritunggal, dan kita mesti percaya kitab suci itu adalah pemberian Allah buat kita. Saya rasa itu wajib ya buat kita semua sebagai orang Kristen, wajib belajar teologi gitu. Jadi saya pikir ya saya belajar teologi bukan karena saya pengen jadi pendeta atau apa, tapi memang saya tuh pengen kenal Allah dan bisa menyembah Dia dengan benar gitu. Amin. Kayak hidup tuh kompleks banget ya rasanya, kayak Allah katanya baik, tapi kok Dia izinkan penderitaan ada. Kayak kenapa Dia izinkan keluarga saya seperti ini. Kalau Dia pengen semua keluarga itu baik, kenapa nggak langsung aja dijadiin baik? Kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu sih Ci. Oke. Nah, apa harapannya ke depan? Harapan aku sih ya semua orang pasti belajar teologi kan. Cuma cara membuat orang tertarik untuk belajar teologi itu seperti apa. Dan kapasitas untuk melakukan itu ya pasti di gereja seharusnya kan. Kalau nggak di gereja ya pasti di kampus-kampus gitu. Karena sebenarnya teologi itu bukan hanya tentang kita tahu nih doktrin ini, doktrin itu, kita bisa jawab pertanyaan ini, pertanyaan itu, tapi ternyata teologi itu ya Allahnya sendiri itu memulihkan kita secara personal, relasi kita dengan orang lain. Ini nih, misalnya sampelnya kan, karena belajar teologi jadinya cara memandang orang lain itu lebih berbeda, cara memandang relasi itu lebih berbeda. Jadi semua orang wajib belajar teologi sebenarnya. Gimana sih mempertanggungjawabkan hidup ini di hadapan Tuhan ya? Dan kalau kamu mau pertanggungjawabkan diri di hadapan Tuhan, berarti kita mesti kenal Tuhannya dulu. Dia mau kita seperti apa nih? Aku masih bingung sih, bahkan bisa sampai duduk di sini, bisa di Jakarta, dari Toraja jauh banget ke sini. Itu anugerah banget sih, dan ternyata yang penting bergantung aja lah sama Tuhan. Walaupun kayak orang kadang pikir, kita yang ngalir-ngalir aja itu kita nggak punya plan apa segala macam. Tapi saya rasa, ya masa sih Tuhan akan membiarkan anaknya tergeletak di tanah gitu. Dan Tuhan selalu memfasilitasi sih Ci. Oh iya, tadi aku lupa satu hal yang ini menolong aku bisa sampai sini, yaitu komunitas. Komunitas gerejaku. Kayak aku kan dari gereja Toraja nih, hai orang gereja Toraja. Saya dari gereja Toraja yang ya kan keluarganya tinggi, walaupun secara doktrin tuh nggak gimana-gimana ya. Tapi aku rasa awalnya itu dari aku ngerasa gereja tuh rumahku. Ya kan waktu chaos sama mama, sama keluarga, satu-satunya tempat yang menerima aku tuh gereja. Jadi ada teman-teman aku di situ yang ya walaupun mereka nggak tahu ya masalahku, maksudnya kayak nggak mau ungkit-ungkit juga gitu karena menyakitkan kan.
mereka tuh selalu memberikan kehangatan gitu. Jadi aku nyaman di gereja. Dan bayangin ya Ci, aku lahir dan tumbuh di keluarga yang seperti itu. Kok aku bisa jadi waras sekarang gitu? Itu aku ngerasa itu berkat orang-orang gereja gitu. Kayak ya mungkin aku nggak dapat kasih sayang dari keluargaku, tapi komunitas aku tuh ngasih itu. Kayak aku bayangin orang-orang yang kayak lingkupnya itu keluarga doang kan. Jadi pas mereka kacau, nggak ada nih yang support. Nah, aku bersyukur banget Tuhan kasih aku orang-orang di gereja sih. Ya walaupun gereja juga sebenarnya nyatanya nggak selalu baik-baik saja, tapi ternyata mereka berhasil membuat aku merasa ini gereja tuh rumahku. Boleh nggak ya kasih pesan gitu ya buat mereka yang di luar sana yang mungkin masih bingung gitu ya, atau mungkin juga ada yang marah atau pahit dengan keluarganya, atau mungkin ada yang keluar dari gereja terus pindah dan lain sebagainya, tapi mereka merasa tersesat atau mereka merasa jadi kayak bingung harus gimana dan harus apa gitu yang mereka lakukan. Boleh nggak kasih pesan buat mereka? Untuk keluarga yang pahit ya seperti saya, pasti ada cerita di balik kenapa orang tua Anda memperlakukan Anda seperti itu gitu. Itu pasti ada. Ya, mungkin mereka juga nggak punya modal kan untuk mentreatment anaknya dengan benar. Dan kalau kita udah kepahitan ya berarti kita nggak bisa ngubah orang tua kita nggak bisa ngubah apapun di sekitar kita cuma bisa mengubah diri kita sendiri, cara kita memandang orang itu seperti apa. Tapi sebelum itu kurasa kita nggak bisa menilai orang dengan lebih baik kalau kita tidak punya relasi yang personal dengan Tuhan. Karena ujung-ujungnya ya saya harus mengasihi orang lain karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saya nih. Kan kita lebih bejat daripada orang tua kita kepada kita. Kita lebih bejat kepada Tuhan gitu. Tapi Tuhan tuh masih mengasihi kita gitu. Tapi ya tantangannya kan untuk mengasihi orang yang telah melukai kita itu seperti apa gitu. Nah, saya rasa perlu gitu untuk belajar gitu mengenal Allah supaya kita dapat mengenal dan mengasihi sesama kita juga. Saya rasa nggak ada relasi yang mudah, mau itu relasi suami istri, relasi sama apapun itu, ya termasuk relasi antar sesama jemaat gitu. Saya rasa relasi perlu diperjuangkan sih. Jadi walaupun di gereja itu kita nggak nyaman, ya kita harus cari cara nih, gimana supaya saya bisa merasa gereja ini rumah saya. Seperti itu, karena relasi perlu diusahakan, nggak ada yang gampang. Dan mungkin buat ini yang masih muda-muda, ya mungkin yang pertama itu kita wajib punya pengenalan yang personal dengan Tuhan supaya kita bisa membimbing ya, terutama keluarga kita sendiri. Jangan sampai sampelnya seperti saya ini, tapi untung Tuhan masih jaga. Punya hubungan yang personal dengan Tuhan supaya kita tuh bisa men-treat sesama dengan baik, terutama kalau udah punya anak ya. Tanggung jawab buat antar anak ke Tuhan tuh luar biasa sekali gitu. Dan apa ya, karya Tuhan di dalam keluarga itu berperan sekali gitu. Jadi kalau kita gak punya pengenalan yang benar akan Tuhan, terus nanti kita punya keluarga, itu gimana? Oke, Cep, thank you ya buat hari ini. Tapi satu short yang maksudnya aku tangkap dari kisahnya Pepi ya hari ini, bahwa mengenal Tuhan akhirnya kita bisa mengenal diri kita sendiri, sehingga kita bisa bagaimana memperlakukan orang lain, melihat dan memandang orang lain dengan cara Tuhan memandang kita, lalu kita bisa juga memandang orang lain dengan cara atau bagaimana Tuhan memandang mereka. Begitu ya kayaknya ya. Oke, terima kasih Pepi buat hari ini, dan aku percaya banyak anak-anak muda di sana yang di luar sana yang mendengarkan dan menjadikan hal ini menjadi pelajaran. Hal pahit, mungkin luka dari orang tua gitu ya, kita harus bisa melihat bahwa mungkin orang tua juga punya struggle-nya sendiri ya. Oke, kita berdoa dan semoga ini menjadi berkat, dan sampai jumpa di lain waktu dalam podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.